Halo teman-teman, kembali lagi di channel BT Bingit. Oke, masih di tutorial yang sama ya teman-teman, yaitu tentang course tutorial Inkscape ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja check it out. Di video kali ini kita akan membahas mengenai line and distribusi, yang mana fungsinya adalah untuk merapikan objek. Baik, supaya lebih jelas bagaimana cara penggunaannya, teman-teman bisa masuk ke menu objek, kemudian kita pilih yang align and distribusi. Maka kita akan disuguhkan di sebelah kanan ada panel. Di sini kita akan memanfaatkan dua panel ini, yaitu align dan distribusi. Baik, bagaimana cara penggunaannya? Kita mulai dari align terlebih dahulu. Pertama kita buat objek kotak di sini. Ya, sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal bahwasannya fungsi daripada align dan distribusi adalah untuk merapikan objek. Di sini kita akan merapikan keempat objek ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada relative to last selected, maksudnya kita akan merapikan keempat objek ini berdasarkan objek yang terakhir kita pilih, kita select. Kemudian ada juga first selected, maksudnya merapikan objek berdasarkan objek yang pertama kita select. Kemudian ada biggest object, untuk merapikan objek berdasarkan mengikuti objek yang paling besar. Kemudian ini untuk yang paling kecil, dan yang ini untuk merapikan objek berdasarkan halaman dokumen atau area kanvas. Baik, kita mulai dari last selected. Ini adalah untuk merapikan objek berdasarkan objek yang terakhir kita pilih. Misalnya seperti ini. Kita akan merapikan ke empat objek ini dengan menggunakan rata atas. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel yang ada di sini. Ini untuk rata atas seperti ini, maka ketiga objek kotak ini akan mengikuti objek yang terakhir kita select, yaitu lingkaran. Misalnya kita gunakan rata bawah atau rata tengah secara horizontal dan rata tengah secara vertikal. Ya, jadi ketiga objek kotak tadi akan mengikuti objek yang terakhir kita select. Itu dia untuk last selected. Selanjutnya kita ubah yang lain. Misalnya ada first selected, untuk meratakan objek berdasarkan objek yang pertama kita select. Ya, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah objek yang pertama kita select ya. Kemudian kita gunakan rata atas, kemudian rata bawah, rata tengah. Ya, jadi ketiga objek ini akan mengikuti objek yang pertama kita select. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan yang lain, misalnya kita gunakan yang biggest. Ini untuk merapikan objek berdasarkan objek yang paling besar. Misalnya kita, contohnya seperti ini. Objek lingkaran adalah objek yang paling besar. Ketika kita gunakan perataan, maka ketiga objek yang kotak ini akan mengikuti objek yang paling besar. Baik, selanjutnya kita pilih yang page. Ya, ini untuk merapikan objek berada pada area kanvas atau halaman dokumen. Misalnya jika teman-teman ingin membuat objek ini berada di tengah-tengah halaman, kita gunakan saja perataan yang ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel yang ada di sini ada petunjuknya. Ya, sekarang kita beralih pada distribusi. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama kita buat
beberapa objek terlebih dahulu. Biasanya yang paling sering digunakan pada panel distribusi ada dua, yaitu perataan secara horizontal atau perataan secara vertikal. Bedanya dengan align, jika align dia akan meratakan objek berdasarkan objek yang terakhir atau objek yang pertama, atau juga berdasarkan halaman dokumen. Adapun yang distribusi dia akan meratakan objek berdasarkan jarak. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita akan meratakan keempat objek ini berdasarkan jaraknya. Nah, maka keempat objek ini akan berada sejajar ya. Sekarang kita coba yang vertikal. Caranya juga sama, bedanya ini posisinya menjadi vertikal. Baik, kita akan merapikan keempat objek ini sama berdasarkan jarak. Kita gunakan yang vertikal. Kalau kita ukur jaraknya antara yang ini dengan ini, maka ukurannya akan sama ya teman-teman. Ya, itu dia mengenai align dan distribusi. Sebagai bahan praktek, kita akan membuat smartphone dengan menggunakan align and distribusi. Pertama kita buat layarnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat lengkungan seperti ini. Selanjutnya kita duplikat, Ctrl D, dan kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Dan kita posisikan berada di bawah. Kemudian kita perbesar. Baik, di sini kita akan merapikannya dengan menggunakan rata tengah. Kita ubah di sini menjadi last selected. Baik, ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan kamera depan. Kemudian kita tambahkan speaker di sini. Kemudian kedua objek ini kita gunakan perataan. Selanjutnya kita tambahkan tombol berada di bawah. Kemudian kita duplikat, Ctrl D. Ya, kita manfaatkan yang ada pada align. Kita gunakan rata tengah, kemudian kita grup. Jika sudah, kita rapikan secara keseluruhan. Kita gunakan rata tengah ya. Baik. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa grup agar menjadi satu kesatuan. Ya, jadi itu dia mengenai align and distribusi. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Barakallahu fikum.